Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat pagi di udara yang mendung ini. Dan hujan semoga jadi berkah buat kita semua. Oke, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita tentang weather artificial modification atau modifikasi cuaca gitu ya, TMC kalau di Indonesia. Ini adalah satu hal yang menarik karena ini adalah salah satu applied dari teori yang kita pelajari beberapa pertemuan sebelumnya, baik di pesawat lewat ya. Oke, tentang awan hangat, berawan dan awan dingin, dan bagaimana hal tersebut dimanfaatkan oleh para praktisi modifikasi cuaca ini. Menarik sebenarnya bicara tentang weather artificial modification ini, di mana di beberapa negara juga masih ada pro dan kontra ya. Tapi apapun itu di Indonesia juga begitu, ada pro dan kontra. Tetapi juga kita involved sebagai praktisi BMKG juga involved dalam memberikan assessment dalam seeding untuk awan-awan tersebut. Artinya memang secara keilmuan ilmu itu bisa applied-nya bisa debatable ya. Artinya bisa apakah itu berhasil tidak berhasil, memang harus ada penelitian tertentu yang bisa membuktikannya. Tapi dalam kenyataannya bahwa divisi atau UPT hujan buatan ada di Indonesia, yaitu di bawah BPT, dan kita sebagai pegawai yang berkecimpung BMKG di dalam dunia meteorologi ini juga mensupport kegiatan tersebut. Artinya kita juga berperan dalam proses TMC atau weather artificial modification ini. Yang perlu dipegang adalah dari segi keilmuannya gitu ya, bahwa tidak ada yang salah dengan ilmunya gitu ya. Jadi mungkin dalam applied-nya apakah tepat atau tidak tepatkah dalam seeding itu, dalam penentuan itu tentunya harus perhitungannya harus matang gitu ya. Jadi tidak sekedar project, karena kita tahu bahwa untuk mengadakan project ini lumayan relatif signifikan, saya tidak bilang mahal ya, relatif signifikan untuk membuat seeding ini, karena ada kebutuhan pesawat, ada kebutuhan juga inti kondensasi yang mesti di seeding gitu. Artinya memang kita membatasi diri sebagai meteorologis. Anda nanti jadi forecaster di beberapa tempat di Indonesia, jika diajak untuk dalam proyek ini untuk mensupport kegiatan ini, tentunya harus berdasarkan dari keilmuan Anda tentang meteorologis. Jadi awan mana yang bisa diseeding dan awan yang tidak harus memaksakan harus diseeding tiap hari gitu ya. Walaupun awannya tidak ada, maksud Bapak seperti itu poinnya gitu. Artinya memang secara keilmuan bisa, walaupun masih debatable, tapi secara ilmu meteorologi harus dilihat juga awan-awan mana yang bisa diseeding gitu ya, untuk meningkatkan inti kondensasinya sehingga bisa menghasilkan butiran cloud droplet dan raindrop yang terjadi. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh aja gambar ya tentang artificial modification. Ini yang paling sederhana seperti ini, tapi ini kayaknya tidak terlalu tinggi ya. Oke, jadi history ya, ini mungkin banyak juga perdebatan atau kapan dimulainya tentang sejarah modifikasi cuaca ini ya gitu. Bahkan kalau kita lihat ini, Bapak ambil dari Britania aja ya, 1946, 1947 ya sudah mulai. Tapi yang sebenarnya yang terkenal tuh ini ya, Bernard van Gogh ya. Jadi ini yang makanya lebih di era modern dalam dunia artificial modification, weather modification gitu ya. Walaupun sebelumnya di abad 18 sudah ada juga, kalau Anda googling gitu ya, berbagai negara selain Amerika juga sudah pernah melaksanakan TMC ini gitu ya. Tapi yang di sini adalah rata-rata awan dingin ya, ice, karena memang ini ada di lintang menengah begitu ya. Kalau kita masuk ke Indonesia itu 1977 ya mulainya. Dibentuknya BPPT zaman masih presidennya Pak Soeharto. Ini ada yang mendasari kenapa membuat ini, kalau tidak salah pada situ untuk mensupport swasembada pangan ya di waduk-waduk yang kita punya gitu. Itu bisa Anda lihat di YouTube, sangat banyak informasi tentang ini. Artinya memang ini sudah jadi penelitian yang lama gitu ya, sudah dilakukan. Maka nanti sampai modifikasi cuaca itu tidak terbatas hanya di cuaca ya. Tidak terbatas parameternya hanya hujan ya. Ada hal menarik lagi yang mungkin jadi proyek-proyek rahasia bagi berbagai negara termasuk Amerika gitu ya. Oke, weather modification basicnya adalah dikenal sebagai cloud seeding gitu ya. Ya, intinya is a friendly way to generate more precipitation, bagaimana menambah ya precipitation, hujan, es dan segala macam,
Kemudian dengan men-seeding ya, teknik partikel memberikan menyebar ya, dengan sehingga akan menambah untuk droplet atau ice-nya. Bisa juga close seeding ini juga digunakan selain untuk menambah gitu ya, mengenerate precipitation, juga to reduce ya. Contohnya yang di-reduce bukan hujan pada saat itu ya, karena banyak lintang menengah, yang di-reduce adalah hail. Karena kita tahu hail yang dihasilkan itu sangat besar gitu ya di luar negeri, sehingga sangat berbahaya. Sehingga bagaimana supaya diameter daripada hail itu tidak terlalu besar sehingga bisa dikurangi sebelum sampai jatuh ke permukaan. Juga digunakan untuk eliminate fog, jadi kabut gitu ya. Ya Bapak lupa nanti ada Bapak jurnal, jurnal bisa Anda download juga ya. Nanti Bapak kasih clue-nya gitu. Oke, tahun 1940 ya. Ini menurut North American Weather Modification Council ya, ada dewannya juga ya. Oke. Ini contohnya yang menurut Pak Bayong atau dari itu juga bawa beberapa di breakdown bahwa salah satu tujuan modifikasi cuaca lah untuk stimulate precipitation tadi kalau di kita adalah menambah hujan untuk waduk-waduk yang kering ya, untuk kebakaran hutan dan seterusnya. To suppress hail ini dilakukan di lintang menengah, yaitu untuk menahan laju atau bentukan diameter daripada hail. Kemudian yang berikutnya adalah ini tadi untuk menghilangkan, eliminate atau disipasi cloud atau fog ya, atau kabut, dan jadi mereduce presipitasi. Kemudian dividing tropical cyclone. Nah ini juga hal yang penting, bagaimana tropical cyclone atau hurricane yang terjadi bisa dikurangi. Nah ini menarik, mungkin di Indonesia belum ya. Tapi di luar negeri proyek-proyek ini sudah ada. Nanti Bapak kasih web yang Anda bisa pelajari kalau tertarik di dunia modifikasi cuaca. Ini close seeding ya. Secara teori ini dari buku Wallace and Hobbes ya. Jadi sangat lengkap kalau Anda mau pelajari. Jadi ada close seeding itu adalah nih tujuan tekniknya, yaitu intinya adalah menstimulus tadi di awan hangat ya, stimulate growth of raindrop, perkembangan dari raindrop tadi by collision and collision mechanism yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian juga untuk di ice nuclei yang di awan dingin, outlet to stimulate precipitation dengan proses Berggruen Foundation ini yang di proses awan dingin ya. Jadi ada dua proses seedingnya, baik di awan dingin maupun di awan hangat. Dan seterusnya juga dipakai untuk reduce-nya, kemudian disipasi cloud dan beberapa fog tadi. Jadi ada dua objek ya, ada modifikasi di awan hangat dan juga modifikasi di awan dingin. Oke, ini adalah modifikasi di dalam awan hangat. Ini di buku Wallace and Hobbes sangat jelas ya. Ini Bapak ambil poin-poinnya aja. Jadi bagaimana water drop ya di dalam awan itu yang tidak efisien produsen karena sangat besar ya, sangat banyak gitu jumlahnya di atas, sehingga hygroscopic yang ada di awan bawah itu harus bagaimana supaya lebih efisien menghasilkan partikel-partikel air gitu ya. Kemudian untuk prosesnya seperti ini ya, kurang lebih ini berdasarkan base of penelitian, sehingga dicoba bagaimana mengembangkan dari inti kondensasi yang pas gitu ya, supaya hasilnya signifikan ya, karena ini disebutkan several close seeding experiment have been carried out so far no significant result. Jadi beberapa sudah dilakukan tapi hasilnya tidak terlalu signifikan, sehingga dicari partikel apa yang sangat cocok di awan dingin, di awan hangat yang bisa menambah dari inti kondensasi. Nah, dari beberapa eksperimental yang Anda bisa lihat di bukunya Roger juga ada ya, di Arendt, diameter eksperimental ya. Ternyata yang sangat baik adalah nanti ketemunya natrium klorida gitu ya, dalam suhunya seperti itu. Ada juga beberapa partikel, tapi biasanya normally dipakai natrium klorida. Di Indonesia juga menggunakan ini gitu ya. Jadi itu base of experience sebenarnya ya. Experience artinya berdasarkan beberapa praktik empiris dilakukan langsung. Hasilnya seperti ini, kelanjutan dari tadi Anda lihat ya. More efficient technique may be to induce small water droplet atau partikel hygroscopic, contohnya natrium klorida. Di dalam base of fluid partikel, ingat di dalam awan, di dalam base partikelnya, karena di situ juga ada downdraft dan updraft yang memanfaatkan yang tadi ini. Ya. Kemudian diharapkan dia menambah kondensasi karena di situ tetap ada proses collision dan collision ya, bertemukan karena uap air yang tadi bukan. Jadi kalau yang di awal adalah pure ya, ingat ada pure
ada homogenitas partikel juga ya di situ. Ini kalau Anda lihat cloud seeding ya. Nah, bagaimana seeding itu dilakukan di awan hangat ya. Pada awan-awan towering cumulus ya. Jadi awan-awan bentuk cumulus yang sudah ingin berkembang menjadi vertical development-nya ya, yang memang sudah. Nah, ini tugas kita nanti sebagai meteorologis adalah di sini tugas Anda ya. Bagaimana mengassessment teman-teman pilot dan teman-teman orang WPT, bagaimana memilih awan-awan yang berpotensi untuk berkembang dari towering cumulus menjadi awan yang lebih besar gitu. Nah, itu tujuannya, itulah yang ditembak atau di seeding dengan pesawat tadi. Ya, ini salt and water solution is used. Ingat, kemarin ada solution effect, ya, ketemu ya. Solution effect adalah satunya tadi jet pelarutnya menggunakan salt atau natrium klorida tadi ya. Ini perbandingannya 150 kg 1000 liter. Jadi kebayang berapa ton yang mesti dibawa. Nanti ada video yang jadi tugas buat Anda ya. Solution is placed into 4 250 liter container. Nanti ada videonya dari Kompas TV yang Anda bisa lihat ya. Membawa pesawat, kontainer, kemudian masuk ke dalam awan ya. 1500 4000 above ground. Spray salt water solution in the cloud ya, jet pelarut tadi, supaya nanti bisa bercoalition. Ingat ini di awan hangat ya. The salt water encourage the formation of the ice particle ya, kalau di atas ice particle ya tentunya. Insufficient particle become heavy fall incident. Vertical velocity makin berat sehingga turunlah menjadi hujan. Typically rainfall dalam 15 sampai 20 menit of seeding. Nah, ini yang menarik sebenarnya kan. Ya, jadi masih perdebatan di kalangan akademis dan praktisi, apakah benar hujan yang terjadi di sini dari awan yang dengan garam tersebut, atau karena kita tidak bisa mengontrol pergerakan angin. Nah, itu tantangannya di situ. Sehingga beberapa hal yang nanti disebutkan, kita efisien menambah 40 sampai 50% hujan itu, atau mengurangi sekian persen hujan itu, hitungannya dari mana? Nah, itu. Makanya kita kembali kemarin kita punya radar ya. Nah, ini juga bisa dilihat dalam menentukan yang angka 1 inilah dengan radar tadi gitu ya. Oke, ini contoh sederhana, nanti bisa dijelaskan oleh video yang ada. Bahkan ini video ini sudah sangat banyak di dalam YouTube dan beberapa video pembelajaran lainnya ya. Oke, untuk awan dingin sama ya, ini jadi dilakukan tuh biasanya menggunakan laboratori dulu gitu. Memang sangat penting lab meteorologi itu buat kita ya. Kalau kita kan sudah praktisi, wah dianggap benar semua aja gitu ya. Padahal memang awalnya harus ada eksperimen dan laboratorium baru dilakukan real di awannya gitu ya, seperti itu. Oke, ini Project Virus 1946 yang menggunakan ini juga dalam rangka memilih tadi. Ini kan ada ya, was maker of the S, misalkan karbon CO2 ya. Dipilih, jadi memilih itu yang natrium klorida tadi untuk di awan hangat juga berdasarkan eksperimen dulu. Begitu juga pada saat di awan dingin memberi CO2, akhirnya nanti ketemu apa yang paling baik gitu ya, solute efeknya gitu ya, bukan solute jet untuk solutnya gitu ya, supaya bisa menambah atau mengurangi partikel yang diinginkan gitu. Cloud overseeding ya juga, because critical small cloud method is to be overseeding the cloud ya, ini juga. Nah, jadi ini adalah istilah cloud overseeding ya. Overseed cloud covered complete into the ice crystal, many small crystal not supported droplet or subtraction crystal total. Oke. Jadi ini overseeding cloud by dry ice tadi ya. Nah, ini salah satu yang dilakukan di Wilson Hope ya. Kita lihat. Jadi dia cara salah satu mengseedingnya gitu ya. By seeding with dry ice ya. Teknik ini juga digunakan untuk mengisipasi dari kabut tadi, eliminasi atau desipitasi dari kabut yang terjadi di mana di airport gitu ya, ini digunakan gitu. Oke, ini tadi ketemu nih Vonnegut tadi ya. Makanya kita ngambil historinya mulai Vonnegut, dia melakukan di laboratori tentang S tadi ya, dengan Sirius Project menggunakan beberapa AGI ya. Kemudian ini beberapa eksperimen ya, eksperimen aja hasilnya cloud seeding yield eksperimen ice crystal concentration ya, ini tadi menghasilkan. Oke, langsung ke sini saja. Jadi kalau tadi modifikasi di awan hangat, ini di awan dingin berdasarkan Aren dan dari Roger ya, buku Roger ada ini tentang es yang kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu. Jadi mencari dia solutnya apa tuh, solut zatnya yang apa yang bisa, kalau tadi NaCl di awan hangat, kalau awan dingin apa gitu ya. Setelah dicari, dia ditemukan beberapa eksperimen. Sampai sekarang sepertinya belum berubah ya. Jadi ini an effective ice nucleus should have a crystal structure. Kemudian ditemukan adalah silver iodida ya. Silver iodida itu bahasa kimianya apa ya? AgI ya. Ag itu perak ya. I-nya iodida. Di mana
temperaturnya bisa minus 4 derajat menurut Wilson. Jadi cold egg ini. Jadi kalau Anda lihat di sini memang beberapa digunakan ya, ada S, ada Cu ya, ada Hg, ada Ags, ada dan segala macam, ada iodida. Anda lihat di sini ada kristalnya, kemudian ada titik kritisnya, ada temperaturnya. Lihat ini temperaturnya makin dingin, artinya mesti diterbang lebih. Makanya dicari yang paling rendah suhunya minus 4, artinya masih di bawah, tidak terlalu tinggi. Jadi sini digunakan. Nah ini di sini ada komennya, artinya hasilnya seperti apa. Jadi dari situ didapatkan silver iodida dan sampai sekarang masih digunakan di lintang menengah untuk seeding di awan dingin ya. Ya, ada dua silver iodida crystal. Oke, ini prosesnya ya. Silver iodida much easier to handle than dry ice. Nah, menarik kan? Jadi di awal itu menggunakan dry ice tadi CO2 ya. Penelitian di awal-awal tadi eksperimen ya. Selanjutnya ternyata silver iodida lebih mudah untuk menangkap atau menyebabkan tadi untuk proses supercooled-nya tadi ya. Di sini ya, supercooled liquid droplet. Dan es kristal berkembang incest water deposit atau iodida kristal menjadi es kristal. Ya, itu jadi reasonnya kenapa menggunakan AgI ya atau silver iodida dan kenapa di awal-awal menggunakan natrium chloride by proses eksperimen ya. Oke, ini how crystal grow produce precipitation in cloud with a low liquid water content and high liquid. Oke, ini contoh prosesnya ya. Ada proses agregasi ya, di situ ada dari snowflake, rain, agregasi, last crystal, diffusion, es kristal dan seterusnya. Ya. Kita udah pelajari di selanjutnya. Oke, ini modification masih natural seeding ya, region of falling crystal. Oke, ini juga ada sebenarnya secara natural seeding ya, by cirrus cloud, made from band and precipitation don't meet a mountain. Jadi ada juga proses secara natural dalam seeding ya, untuk di awan-awan cirrus ya, jadi es kristal seperti itu. Tapi ini lintang menengah sepertinya ya. Oke, kemudian dalam weather modification teknik ada beberapa yang digunakan, itu ada 3 ya. Ada seeding, ada hygroscopic cloud seeding, ada static cloud seeding, ada dynamic cloud seeding. Ya, seperti itu. Ini kalau kita lihat hygroscopic cloud seeding ialah menggunakan garam tadi, terutama di awan hangat ya. Instead of silver iodida of dry ice and is preferred from cloud seeding in more tropical climate. Nah, ini yang kita gunakan atau kawan-kawan BPT gunakan untuk di wilayah Indonesia. Sehingga menggunakan natrium klorida tadi ya. Nah, prosesnya seperti saya ditaruh di sini, dia ada atrap, ketemu lagi collision proses, ketemu yang proses sebelumnya, ada kurva tentang bagaimana begitu mencapai dia ada vertikal, ada gravity mempengaruhinya dan seterusnya ya, gitu ya. Kemudian ini static cloud seeding atau domain static menambahkan supercooled substance, biasanya menggunakan tadi AgI, silver iodida and dry ice ya. Es kering into the existing cloud, ini di awan dingin ya. Present water molecule content and silver iodida molecule making cloud affected to dispense of water ya. Cloud seeding, freezing level, after seeding dia akan lebih besar ini ya. Ini prosesnya, jadi di seeding ya dengan AgI, kemudian di freezing levelnya akan naik, esnya akan lebih banyak ya. Sehingga seperti ini terjadi. Untuk dynamic is done very similar to static, hampir sama ya dengan static yang tadi di awan. Dengan same chemical and same tool, perbedaannya adalah jumlah dari chemical use-nya, di mana ini menggunakan 100 time amount silver iodida lebih banyak beberapa kali ya dibandingkan menggunakan jadi lebih banyak jumlah daripada chemicalnya atau solutnya tadi. Oke, kita lanjut. Sebenarnya yang menarik di sini adalah increase the strength of updraft of time and thermal ya. Jadi menghasilkan itu. Oke, ini tadi ya, ini agak salah pembahasan tadi di awal ya. Ada mekanisme overseeding. Tadi ada cloud overseeding, harusnya masuk di sini ya. Nah, gimana overseeding diharapkan cloud become glaciated, release latent heat within sea ice cluster. Ya, ada mekanisme overseeding ya. Jadi semua yang ada di awan ditumpahkan ke dalam situ. Untuk contohannya adalah salah satunya reduce damage by hailstone ya. Jadi number of small particle jadi dipecah-pecah lah gitu ya. Kalau bahasa di BPT dengan teknik kompetisi nih, jadi dia supaya berkompetisinya itu lebih berkurang sehingga untuk bergabung menjadi lebih sulit gitu ya. Sehingga ukuran rata-rata hasilnya itu bisa tidak terlalu besar sampai 17 ya, yang kita lihat di Nebraska kemarin atau di Amerika itu. Jadi 17 cm kan terlalu besar ya. Minimalnya hailnya seperti kelereng lah begitu ya.
Ini tadi cloud seeding ya. Tadi kan ada 4 ya, ada static, ada exhaustive, kemudian ada cloud seeding, cloud overseeding ya. Jadi langsung ini seperti ini contohnya ya. 10 menit, 19, 20, explosive growth of cumulus cloud ya. Jadi semua keseluruhan awannya di seeding gitu. Kalau tadi kan melalui ada yang melalui atasnya, kemudian ada melalui di base cloud-nya ya. Kalau ini melakukan semuanya overseeding. Oke, ini cloud seeding tadi contohnya kalau dilihat di mikroskop apa yang terjadi pada saat ada seeding itu ya, memperbesar ya. Ini ada juga menarik inverted cloud modification ya. Jadi bagaimana ini juga terjadi ya, awan di lembah-lembah ya, akibatnya ada pabrik gitu ya, pabrik kertas ya, pabrik kertas. Ini sebenarnya nanti ketemu dengan apa istilahnya pollution daripada plumnya ya, plum. Nanti cerita tentang lapisan inversi sebenarnya. Oke, kita skip aja hole in the cloud, ini beberapa fenomena aja. Oke, ini sebenarnya menjelaskan chain atau rangkaian daripada peristiwa yang berhubungan dengan dynamic seeding. Maybe sebenarnya tadi yang pertama ya, dynamic yang ada dynamic, ada static ya, ada hygroscopic. Ini tadi prosesnya setiap 10 menit, 20 menit, 3 menit dan seterusnya bukan curah hujan ya. Nanti kita masuk ke Indonesia lah, ini kan masih cerita umum cara di luar ya. Kemudian apa alat yang digunakan? Ya, ada ground based cloud seeding, jadi cloud seeding dari bawah, ground based seeding. Kemudian ada yang area cloud seeding yang pakai pesawat tadi. Nah, ini kita masuk ke teman-teman di BPPT ya. Nah, mungkin nanti Anda bisa masuk ke webnya ya, BPTMC, Balai Besar Teknologi Cuaca. Proses teknologi berbasis cuaca BPPT ya. Ada di Serpong, tempatnya bagus di Geonet atau Geoscience namanya. Di situ ada Prof Edwin, ada Pak Vindi, ada di sana ada beberapa kawan lainnya. Oke, sejak 97 ya digunakan untuk increase rainfall, reduce smoke, reduce rainfall ya. Oke, dia to approaching method tadi, ini competition mechanism ya tadi ya, untuk dalam reduce ya. Jadi to isolate the pressure rain to occur before entering the ini yang dikatakan sebagai misalkan menambah hujan tuh mudah, tidak juga mudah ya, ada mengurangi curah hujan juga seperti itu. Kemudian tentang mereduce, bagi sebenarnya ini bukan mereduce, itu artinya adalah bukan mengurangi hujan ya, tapi mempercepat yang harusnya hujannya di DKI, dia percepat sehingga jatuh di lautan, itu asumsinya gitu, pinginnya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa sirkulasi angin tidak bisa kita kontrol ya, sehingga pada saat tahun 2000 berapa ada saat banjir Jakarta itu juga jadi diskusi juga, apakah hujannya terbuang di laut Selat Sunda gitu atau di pantai utara gitu, atau malah jatuh yang bisa menambah curah hujan. Nah, itu masih debatable ya, seperti itu. Jumping process mechanism, nah, ini yang dari tadi ground ya, salah satu ada menarik GBG, kemudian ada ground base nya, generatornya, ground base generator ada pakai flare. Nah, ini ground base particle generator ya, jadi ada beberapa di wilayah Jakarta dan Jawa Barat kalau tidak salah alatnya. Anda bisa masuk detailnya di situ, jadi ditembakkan selain dari pesawat tadi dari bawah sini ya. Bagaimana menambah curah hujan? Ini diambil dari web BPPT, Anda bisa baca ya. Jadi penjelasannya sama seperti di proses hal tadi. Jadi menambah spektrum dari ukuran dari inti kondensasi lah intinya gitu ya, dari CCN cloud nuclean ya. Oke, dan seterusnya. Oke, Anda baca aja yang proses hujan seluruh daerah ini awan. Oke. Menggunakan natrium klorida ya, sodium natrium klorida ya, ada urea, ada juga menggunakan urea, ada Cl, kalsium ya, kemudian ada juga dan seterusnya ya. Nah, dengan pesawat berada di dalamnya sampai ketinggian 5000 sampai ya berbentuk kol, ini kan kita kenal dengan awan cumulus atau cumulonimbus ya. Banyak. Nah, ini di sini fungsi kita, fungsi meteorologis, fungsi kawan-kawan BMKG, Anda nanti bekerja dari sini menentukan awan mana gitu ya. Oke, dan seterusnya. Apakah mau dijatuhkan di das? Nah, ini kan pasti perhitungan kan, melihat dengan angin tadi. Nah, target wind ya, kalau anginnya ke situ, tapi kan berapa lama dihitungnya. Nah, makanya radar itu sangat penting untuk dalam hal ini, untuk mengestimasi kemana awan itu akan bergerak gitu ya.
oleh pos pengamat atau dicari selama pos pengamat. Ini artinya untuk informasi, jadi kerja kawan-kawan BMKG yang ikut ini dia tidak ikut pesawat ya, dia hanya di bawah di ground untuk mengamati awan, nanti berkomunikasi dengan pilot dari ada PSI-nya seperti itu ya. Jadi yang di atas itu biasanya kawan BPT dengan pilot saja ya. Harusnya BMKG juga ada juga satu di pesawat ya. Ada beberapa sih yang ikut juga gitu. Jadi biar ada dua komunikasi antara di bawah dan di atas, jadi nyambung gitu ya. Biar makin peran kita makin bagus juga gitu ya. Oke, ini contoh metode seedingnya tadi ya. Ini yang dari bawah ground, ada tembakan flare roket ke atas. Berarti ini kan kawan-kawan BPT harus dari ini 8 harusnya punya nih. Tembakan roketnya bisa sampai ketinggian berapa. Nah, tapi ini kan di bawahnya juga harus ya. Ini generator tembakan ground base ya. Nah, tapi selama ini banyak juga yang dilakukan dengan pesawat atau kombinasi dengan ini. Oke, ini awal selama penyayan, sebelum sesudah. Oke, ini sangat. Ini cloud-nya. Cloud sequence non seeding ya, diharapkan seperti ini teori ya. Apakah bisa sempurna ini? Tentunya tidak ya. Ini contoh sampai 2010 lokasi daripada yang dilakukan kawan-kawan BPT cuaca ya. Banyak sudah, terutama banyak kebakaran hutan ya, Sumatera, Jawa, dan mengisi waduk-waduk ya. Ini jumlah kegiatan sampai 15 bisa diupdate, Anda bisa lihat di webnya ya. Untuk irigasi, PLTA irigasi, kebakaran hutan, penanggulangan banjir. Nah, ini yang masih sedikit banjir ya, karena memang tadi penanggulangannya tadi dengan cara mereduce precipitation, mengurangi curah hujan, artinya mempercepat jatuhnya. Ini terutama di Jakarta yang sudah melakukan ini, dan ini juga masih tadi Bapak bilang masih agak sulit ya, karena mau dipercepat kemana hujannya gitu, awannya. Katakanlah bulan Desember, awannya dari southeast ya, dari utara gitu ya, mau dipercepat turunnya gitu ya, ya nanti kan tidak tahu jatuhnya sampai gravity terminal force field-nya berapa lama ya, walaupun bisa diperhitungkan. Tiba-tiba jatuhnya di Pedungan, di Sukabumi, masih Bogor, atau jatuh juga ke wilayah Jakarta juga, sana 13 sungai yang masuk ke wilayah Jakarta gitu ya, dan sekitarnya gitu ya. Jadi memang masih kemarin pertanyaannya kan ada yang bertanya juga, kalau saya ingat Bapak dengan siapa, kayaknya di kelas semester 5 juga pada saat kita di Senba ya, apakah TMC ini efektif? Nah, kemarin Ibu Dr. Harkunti juga menjawab ya, itu salah satu cara, tapi kalau masalah tidak efektif harus dicari dulu penyebab utamanya, kan begitu ya. Kalau tidak salah dari Smith ya, kalau Smith Papahan tuh kalau tidak salah. Oke, ini customernya, kalau lihat dari PT, dari Public Works Agency, dari State Company Electric, PLN, kemudian dari culture Pemda juga ada, dan beberapa ya. Karena nih ya, ada PLN, nikel ya, SEAGAME mencoba pada saat SEAGAME itu pada saat pembukaan SEAGAME bagaimana supaya tidak hujan selama 2 jam gitu ya. Ini sebenarnya terinspirasi dengan Cina ya. Itu yang Bapak ingin tunjukkan dengan jurnal ya. Cina itu pernah tahun 2000 berapa? Saya lupa, 2004 atau 2000 pada saat Olimpiade di Cina. Itu berhasil waktu pembukaan itu tidak hujan gitu ya. Pada saat winter ya tidak hujan, sehingga modifikasi cuaca itu benar-benar, tapi memang effortnya luar biasa, biayanya lumayan signifikan juga, sehingga itu berhasil. Tapi kan itu berhasil di antara 1, 2, 3 kegiatan yang tidak berhasil. Jadi komposisinya masih Anda bisa download nih, banyak Olimpiade di Shanghai kalau tidak salah ya, atau di Beijing kalau tidak salah, atau Shanghai. Jadi Cina pada saat pembukaan itu udah jadi jurnal ya. Jadi disekolahkan seluruh angkatan udara untuk menyebar partikel tadi ya, sehingga benar-benar tidak hujan. Nah, SEAGAME juga kemarin pengen seperti itu. Anda bisa cek pada kejadian hujan atau tidak gitu ya. Flat disaster 2-3 rumah ini yang Bapak bilang ingin flat disaster ini mengurangi hujan atau mempercepat jatuhnya hujan. Dilakukan kalau tidak salah sih sempat berhenti juga ya. Karena pada saat hujannya juga sangat besar gitu ya. Kenapa? Karena biaya-biaya ini sangat besar tentunya ya. Jadi harus dihitung itu efisiensi juga gitu ya. Gitu. Ya, memang masih dilema ya, kadang-kadang kalau sudah ada anggaran itu kan, kalau di pemerintahan bagaimana bisa dilakukan, bisa cair dana terserap gitu ya. Sementara kalau tidak dilakukan, dananya mau kemana, padahal bisa dialihkan harusnya. Artinya memang harus ada perhitungan ya. Berapa sih dananya? Nah, nanti Anda lihat tadi berita-berita berapa dananya gitu ya. Ini contohnya ada biaya, ini Bapak ambil dari webnya BPT, tapi Bapak belum update, tapi ini adalah PNBP ya, Jasa Teknologi Cuaca Penyemaian Awan Hujan. Biasanya hujan buatan itu dilakukan sampai 1 bulan ya, proses bukan hujan buatan, TMC project ini ya.
Ada 1 bulan, ada yang 2 minggu, kalau tidak salah paling cepat 2 minggu lah ya, 1 minggu 2 minggu lah. Tapi kalau yang sekitarnya hitungan 20 hari ya, nggak mungkin 1 hari lah gitu ya, yang jelas. Nah, makanya dia hitungannya per hari. Beda-beda wilayah, penyemaian atau seeding hujan buatan di Aceh, Sumatera, Riau, Jambi per hari. Bayangin nih, nolnya banyak nih ya, ada 3 ya, 171 juta. Waduh, luar biasa ya. 1 juta. Nah, ini untuk Papua 300 juta. Itu di luar operasi penerbangan ya, baru seedingnya doang. Berarti buat seeding, mungkin saya nggak tahu, mungkin sudah termasuk kayak tadi komponennya seperti polutan ya, garam dan segala macam ya, harusnya masuk di sini. 1 hari loh ini ya. Jadi kalau ada sebulan kalikan aja 30 hari. Makanya rata-rata nanti kita cek lah, saya nggak ngomong salah ya. Lihat dari berita aja kita berapa biayanya. Operasinya kalau pakai kasa 975 per jam. Kalau paper biasanya 975.000 ya, 1.000 ya per jam ya. Tapi biasanya pakai Hercules tuh ya teman-teman BPT ya. Kalau untuk flood disaster atau untuk kebakaran hutan biasanya menggunakan Hercules yang lebih besar. Nah, jadi sangat banyak juga ya gitu ya biayanya. Ada studi kelayakan juga nih, ada studi kelayakan 25 juta per laporan. Jadi banyak nih komponen PNBP ya buat negara. Jadi silakan hitung. Makanya masih ada pro dan kontra ya. Ini bukan dari Indonesia saja, dari beberapa luar ya. Pro-nya ya dapat menciptakan hujan. Yang setuju dengan adanya modifikasi atau weather artificial modification. Kemudian economic possible regulated to weather, bisa mengatur cuaca. Wah, hebat nih, hati-hati ya. Ikut regulate nih bahasa Inggrisnya, regulate. Kerjaannya malaikat Mikael nih nanti nih ya, nggak boleh kita ambil nih. Kalau kita kan BMKG ini memonitoring apa yang sudah diputuskan oleh Tuhan gitu ya, bahasanya gitu ya. Malaikat Mikael Tuhan, ya kita melihat aja tuh apa mungkin yang terjadi gitu ya, seperti itu. Kemudian ini mengurangi kekeringan ya, reduce drop limit because of precipitation, dan ini bagus lah. Nah, ini yang kontra, dia berpendapat potensial harmful chemical. Jadi ya kajiannya mesti dicari juga nih, Bapak belum audit merusak dengan adanya tadi yang disebar garam dan segala macam. Apakah bisa terjadi hujan asam? Nah, itu pertanyaan kemarin juga menarik ya. Ya perlu dibuktikan lah, kita kalau akademisi itu tidak bisa bicara sesuai dengan berita atau rumor, tapi harus dengan riset. It's not really proven to be effective. Nah, ini yang banyak sih beberapa guru-guru Bapak dalam meteorologi, Bapak tanya bagaimana tentang efektif ini. Ya, ini mungkin dalam YouTube ini Bapak tidak sampaikan, nanti kalau kita diskusi bisa ya. Sebenarnya bagaimana sih keefektifannya? Ya, ini harus dijelaskan, makanya secara hitung-hitungan ya, tidak bisa ini efektif menambah hujan. Banyak cerita menarik tentang ini, bahkan beberapa cerita dari kawan-kawan yang ikut waktu project ini gitu ya, Bapak selalu tanyakan gitu, apa sih kendalanya gitu ya, apakah itu benar-benar hujan yang turun dari yang disebar gitu ya. Misalkan satu awan CB kita tahu life cycle-nya ya, berapa jam, kemudian hujannya berapa jam. Kalau kita sebar siang ini jam 1 terus hujannya jam 10 malam, kira-kira itu hasil dari hujan buatan bukan? Nah itu ya. Nah, itu maksudnya hal seperti itu. Jadi memang efektifnya perlu dicari metode ya, bagaimana gitu ya. Oke, maybe negative way ya. Kemudian is negative risk for living organism. Ya, ini belum sampai ke sini kajiannya. It requires huge amount of investment. Ya, oke. Ya artinya mahal dari biaya ini sangat mahal gitu ya. Sebanding nggak dengan yang mau yang benar-benar dengan yang biaya yang dikeluarkan dengan investment yang dikeluarkan tadi gitu dengan yang dampaknya gitu. It can lead to flooding and severe weather problem. Oke, ini pro kontra terjadi di luar ya, tidak hanya di Indonesia juga ya. Oke, ini ada video yang dari penjelasan dari senior Anda, sebenarnya ini stasiun di Mataram ya. Bapak ambil karena BMKG ya, Bapak ambil aja lah biar mudah ya. Kita bisa tonton. Coba kita cek ya. Oke, ini TNB apa harus baca ya? Ya, belum dapat videonya nih ya dari senior Anda nih. Di musim kemarau seperti ini, kita sering melihat berita tentang hujan buatan atau dikenal juga dengan teknologi modifikasi cuaca. Hujan buatan biasanya menjadi solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan maupun kekeringan yang sering terjadi di puncak musim kemarau. Nah, seperti apakah sebenarnya proses yang terjadi?
Teknologi modifikasi cuaca atau yang selama ini juga dikenal dengan teknologi hujan buatan merupakan upaya yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan awan dengan melakukan penyemaian awan menggunakan bahan-bahan yang bersifat higroskopik atau menyerap air. Teknologi modifikasi cuaca meniru proses yang terjadi di dalam awan. Partikel higroskopik yang dibawa dengan pesawat sengaja ditambahkan langsung ke dalam awan agar proses pengumpulan butiran tetes air di dalam awan segera dimulai. Dengan mempercepat proses pembesaran tetes air hujan dalam awan, maka hujan juga turun lebih cepat sehingga proses yang terjadi lebih efektif. Dalam sekali pengaplikasiannya, umumnya menghabiskan 3.000 karung garam seberat 4 ton yang diangkut menggunakan pesawat. Setelah mencapai spot, seluruh garam tersebut ditebar. Selain menggunakan pesawat, modifikasi cuaca juga dapat dilakukan dengan menggunakan flare atau roket yang menembakkan garam ke dalam awan. Di Indonesia, kegiatan teknologi modifikasi cuaca ini melibatkan banyak sektor atau instansi. Di antaranya adalah BNPB, BPPT yang menyiapkan teknologi dan bahan bakunya, TNI Angkatan Udara yang menyiapkan pesawat untuk operasi teknologi modifikasi cuaca, dan BMKG yang memantau dan memperkirakan kapan dan di mana operasi teknologi modifikasi cuaca dapat dilakukan. Peran BMKG sangat penting dalam operasi teknologi modifikasi cuaca ini, karena upaya modifikasi cuaca sangat bergantung kepada kondisi cuaca, di mana syarat utamanya adalah harus ada awan yang siap untuk disemai. Jika tidak ada awan untuk disemai, maka proses modifikasi cuaca tidak mungkin untuk dilakukan. Di Indonesia, teknologi modifikasi cuaca ini berawal dari gagasan Presiden Soeharto untuk mendukung sektor pertanian, meniru yang sudah dilakukan di Thailand. Percobaan teknologi modifikasi cuaca di Indonesia pertama kali dilakukan di Bogor pada tahun 1977. Sejak dilakukan uji coba, hingga saat ini telah lebih dari 120 kali dilakukan pelayanan teknologi modifikasi cuaca untuk pengisian waduk, mengatasi kekeringan, serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Jika ada pertanyaan terkait cuaca dan iklim, silakan hubungi kami di media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube dengan hashtag Tanya BMKG. Terima kasih. Dari stasiun Timur Barat ya, atau Kediri ya. Oke, itu adalah penjelasan tentang modifikasi cuaca dari BMKG ya, yang sudah dibuat. Pusat belum ada, jadi kemudian ada teman yang kreatif dari Lombok menjelaskan ini, bagus, menarik, dari Mas Anas ya. Lupa angkatan berapa, jadi memang ada di sana ya, menarik. Oke, kemudian ini adalah does cloud seeding really work? Nah, ini juga pertanyaan tadi akibat pro kontra tadi ya. Apakah seeding itu benar-benar bekerja ya dalam proses kita pelajari tadi? Nah, ini pakai note. Nah, ini jadi karena tadi ada pro kontra yang muncul ya. Ini jadi Bapak ambil juga dari beberapa pendapat ya. Nah, kemudian ada pendapat yang kelima nih, Bapak tidak berani state ya, karena Bapak tidak punya data juga. Teman-teman lah nanti yang bikin kajian ya. Jadi apakah dia benar-benar bekerja, not atau really work, tanda koma ya, ini bahasa wartawan nih ya. Jadi bukan pernyataan dari ini ya. Tapi dia diambil dari ini, contoh dari Terry Krause ya, dari Weather Management Society, Alberta Management. Our data show that seeding may have avoid up to damage home and car gitu ya, bisa mereka. Kemudian yang kedua ini the fact kata dia, dari Tobias dari Max Planck Institute Jerman ya. Recent investigation of ice molecular also suggests the surface don't have to match the structure of ice crystal. In order, nah, ini beberapa perbedaan pendapat ya. Kemudian dari NCAR yang benar-benar tentang meteorologi, Daniel Britt, measuring of effect of cloud seeding has proven difficult because there is so much natural variability in precipitation. Nah, ini dari pakar meteorologi nih ya, artinya di NCAR Amerika. Jadi mengukur efektivitas daripada cloud seeding tadi sulit gitu ya dibuktikan gitu kan, karena there is so much natural variability in precipitation. Karena tadi proses secara variasi, proses secara naturalnya pun sangat sulit gitu ya dibuktikan, apalagi ditambah dengan itu. Jangan-jangan itu hanya proses memang yang alami terjadi biasa atau bagaimana? Nah, itu masih pendapat. Kemudian dari Wyoming Weather Project, Wyoming ya, 6 year 6 tahun,
$13 million study that conclude in 2013 also wasn't able to provide definitive transfer. Nah, menarik ya, simple statement. Jadi selama 6 tahun ya, $13 juta ya, studi tentang ini belum dapat menyediakan definisi dari jawaban-jawaban tentang TMC tadi gitu ya. Kemudian yang kelima, sebenarnya ada state tapi berapa belum tahu karena tidak tahu sumbernya. Effectiveness of weather modification in Indonesia is jawab sendiri gitu ya. Jadi tugas nanti ya jawab gitu ya. Oke, ini contoh beberapa bapak yang bapak citasi atau bapak kutip dari koran ya. Tempo nih pada saat itu terjadi tahun berapa nih ya? Ya, kelihatan nih kayak ramalan cuaca meleset karena hujan buatan. Ini kata BMKG dan BPPT. Silakan baca. Jadi beritanya kurang lebih pada saat itu BMKG sudah memprediksi cuaca tahun 2019 ya atau 2008 ya. Nah, terlalu kecil nih ya, dilihat sini. Jadi pada saat itu BMKG prediksi sehingga berikannya pada ada hujan buatan waktu itu mereduce gitu ya, sehingga tidak jadi hujan lah kurang lebih gitu, hujannya berkurang gitu loh. Jadi perdebatan, akhirnya wah BMKG jalannya meleset, yang tadi bilang hujan tidak hujan karena pada saat itu ternyata ada hujan buatan, sehingga tapi dari pendapat kawan BPT nggak apa-apa ya ramalannya meleset, tapi kan bencananya tidak terjadi gitu ya, kebenaran lah masing-masing gitu ya seperti itu. Tapi artinya memang ya, apakah semasif itukah hujan buatan sehingga bisa merubah prediksi yang hujan terjadi, yang tadi harusnya hujan di Jakarta tiba-tiba jadi tidak hujan karena sudah lebih dulu jatuh di tempat lain itu ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan harus dibuktikan semuanya ya. Oke, pada saat itu sempat ada dilema atau diskusi lah gitu ya. Oke, berapa biaya hujan buatan tangani kebakaran? Nah, ini ya Bapak, operasi TMC atau buatan kerjasama BNPB. Jadi duit ini duitnya BNPB sebenarnya, karena BNPB duitnya banyak gitu. BPPT kan dia hanya memprovide dibayar berapa untuk memenuhi tadi biaya PNBP tadi ya dia lakukan gitu ya. 34 miliar. Wah, ini kalau nggak salah 3 minggu atau 4 minggu ya. Ya bayangin kalau sehari 1 miliar ya, pesawatnya tadi ratusan juta ya. Per jam ratusan ribu, 1 jutaan, belum lagi tadi biaya seedingnya. Seedingnya per hari tadi katakanlah 100 berapa juta, kalikan aja ya, bisa lah ketemu angka segini. Ya, jadi memang itu kontrak 26 Februari 34 miliar sampai dengan Februari sampai Oktober. Wah, panjang juga nih ya. Februari, Maret, wah hampir 8 bulan ya. 8 bulan malah ya, 30. Oke, silakan dibaca lah ini berita-berita berkaitan. Nah, ini nanti Bapak kasih tugas Anda menonton ini ya, modifikasi cuaca dari Kompas ya, liputan menarik, agak panjang videonya Bapak, jadi tidak masuk ke sini, ada di Illumination atau di YouTube juga ada tentang 40 ton garam dalam 24 penerbangan sudah digunakan untuk menekan curah hujan. Oke, nanti Bapak kasih linknya, ini juga bisa linknya. Dari video ini nanti Anda kasih komentar bagaimana pendapat Anda tentang ini, bebas ya, sebagai tugas meeting 13 nih ya. Waktunya seperti biasa ya, 1 minggu lah ini, kalau ini kan sedikit ya, atau hari ini selesai bisa juga gitu. Bagaimana pendapat Anda tentang modifikasi cuaca dengan dalam berita ini? Apa pendapat kalian? Bebas ya, nanti Bapak kasih linknya atau Bapak kasih space atau lewat simas saja ya. Silakan, kalau bisa diklik, kalau enggak Anda cari ini aja 40 ton gram ketik, nanti muncul video ini ya. Oke, ini menarik terakhir. Jadi kalau Anda yang tertarik, ternyata modifikasi cuaca, kalau Anda buka webnya, ini ada webnya nih, menarik, cari aja di sini muncul. Jadi ada beberapa project, mungkin sudah jadi film ya, kalau Anda pernah dengar Storm Fury project ya. Ini project untuk menghilangkan hurricane ya, mengurangi tadi salah satu reduce tropical cyclone. Ada weather wars ya. Ini ada modificationnya, linknya webnya di sini nih, WFH nih, bukan WFH ya, from home. Jadi weather modification ya di sini. Ini semua project ada di sini, termasuk HARP ya, yang terkenal di film-film. Kemudian juga ada proyek yang menarik. Jadi dan ini memang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa negara-negara maju, ambillah Amerika, mereka membuat proyek-proyek seperti bagaimana gempa buatan, bagaimana lightning yang dibuat, kemudian ada proyek HARP, kemudian ada proyek rahasia ya sebenarnya. Nah, ini menarik di sini. Ini beberapa proyek ya, bahkan Rusia juga bikin gitu ya. Jadi banyak proyek-proyek ya yang bisa seperti membuat tropical cyclone buatan tuh dalam film pernah dimunculkan gitu ya. Yang sehingga jadi bencana gitu, yang terakhirnya jadi bencana. Nah, ini beberapa, kalau Anda tertarik ya silakan baca. Tapi yang Storm Fury salah satunya masuk di Hurricane Research Division-nya dari NOAA.
Jadi memang cuaca itu modifikasi, tapi di Indonesia baru tadi terbatas yang reduce, kemudian menambah hujan dan juga untuk kebakaran hutan dan seterusnya ya, mengisi waduk dan segala macam. Tapi kalau di negara maju seperti Amerika lebih berkembang lagi. Walaupun tadi masih ada debatable pro and kontra juga. Oke, itu saja yang bisa Bapak berikan ya. Semoga manfaat. Selanjutnya ini kan hanya gambaran dari applied dari apa yang kita pelajari ya gitu ya. Oke ya, tadi berkaitan dengan itu ya, knowledge without action is wastefulness and action without knowledge is a foolishness, kata Imam Al-Ghazali ya. Jadi emang arti-arti tentang pengetahuan ini ya, tentang penggunaan daripada ilmu pengetahuan ya. Jadi semacam pisau lah ya. Ilmu itu bagus ya kalau buat motong sayur, motong buah, tapi pisau itu akan berbahaya kalau buat mengancam orang lain. Itu aja, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.